Saya kira kalau kita tidak memahami tugas dan wewenang dari seorang pejabat publik, maka nanti kita hanya akan terjebak kepada mendukung dan melawan. Sehingga sekarang ini beberapa saat terakhir ini kan kita disibukkan oleh mereka yang mendukung Pak Anies, tapi juga dengan kelompok yang serba apa yang dilakukan Pak Anies itu selalu salah. Nah ini karena apa? Pertama-tama mari kita lihat dulu. Sebagai gubernur apa kewenangan dia? Kewenangan dia ada 3 macam. Ada kewenangan atributif, yaitu kewenangan karena ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kemarin misalnya Pak Anies dalam salah satu kegiatan memberikan warning kepada kita waspada terhadap gejala-gejala komunisme, maka itu dia melaksanakan amanat konstitusi bahwa tugas seorang pejabat publik itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi apa yang dilakukan seorang Anies Baswedan dengan himbauan itu adalah dia melindungi rakyat Jakarta sebagai bagian dari rakyat Indonesia dari ancaman pengaruh komunisme. Yang kedua adalah kewenangan delegasi. Dalam undang-undang tentang pemerintah daerah sendiri ada ketentuan yang menyatakan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Itu nanti kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang mewakili pemerintah pusat, maka yang dia lakukan itu adalah untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, atas nama negara. Nah, tetapi kadang-kadang kekeliruan itu kan bukan pada masyarakat saja. Kasus revitalisasi Monas pun kadang-kadang kita lihat kesalahan itu ada pada pejabat di Sekretariat Negara yang kurang memahami keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995. Yang dalam berita yang saya sampaikan kepada Pak Anies, ini keputusan udah kadaluarsa, nggak bisa dipakai lagi. Kewenangan yang ketiga adalah kewenangan mandat, yaitu pejabat atasannya apakah Mendagri atau Presiden memberikan mandat kepada Anies Baswedan sebagai gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas. Nah itu yang harus kita lihat. Nah semua tugas dan kewenangan itu dirangkum dalam tugas dia yang kita pilih dia pada pemilu 2017 pada apa yang namanya rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun dari 2018 sampai 2022. Jadi tolak ukur penilaian Anies berhasil atau tidak pada tiap tahapan adalah dengan mempelajari rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun itu. Kemudian nanti tiap tahun dijabarkan dalam apa yang disebut RKPD. Kedua harus kita lihat begini. Jakarta ini punya beberapa fungsi yang tugas dan kewenangannya itu terpusat pada gubernur. Pertama, fungsi sebagai daerah otonom dengan berbagai dialektika dan problematikanya. Kita susun APBD, gubernur mengangkat kepala-kepala dinas, mengangkat wali kota dan lain sebagainya untuk melaksanakan program kerja dia. Tapi di sisi lain, Jakarta ini adalah ibu kota negara yang diatur dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007. Jadi selain sebagai kepala daerah otonomi, Anies Baswedan itu adalah kepala pemerintahan ibu kota. Nah kalau Anies Baswedan sebagai kepala pemerintahan ibu kota, berarti presiden dan menteri yang tinggal di Jakarta adalah warganya Anies Baswedan. Nah ini yang kita lihat dari sisi aturannya. Yang ketiga adalah karena Sekretariat Jenderal ASEAN berkedudukan di Jakarta, maka Jakarta ini adalah pusat kegiatan dari segala macam persoalan yang menyangkut negara-negara ASEAN. Oleh karena itulah maka bekas kantor wali kota Jakarta Selatan yang sudah pindah ke Blok B itu dihibahkan oleh Pemda DKI Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri untuk membangun Sekretariat Jenderal ASEAN. Nah oleh karena itu apa yang dilakukan oleh seorang gubernur di DKI Jakarta harus kita lihat dalam konteks itu.
ada yang dilakukan sebagai kepala pemerintahan ibu kota, dan itu nanti kita akan lihat tolak ukurnya pada revitalisasi Monas atau rencana melakukan balap Formula E di Monas nanti. Ya, inilah yang harus kita lihat sisi-sisi itu. Kita memahami tugas dan wewenangnya, sehingga dukungan yang kita berikan itu haruslah dukungan yang proporsional. Sementara sekalipun sebagai pendukung Anies, bukan berarti kita tidak boleh kritik dia. Nah, makanya sekarang mari kita lihat, ada nggak problema-problema yang menyebabkan ada pihak-pihak tertentu yang selalu menyerang Anies. Masalah banjir, Anies salah, padahal banjirnya itu di Surabaya. Yang banjir di Tangerang, yang salah Anies. Yang banjir di Sulawesi, yang salah Anies. Tapi kalau orang bilang Anies Gubernur Republik Indonesia, mereka nggak terima juga gitu kan. Nah, sekarang bagaimana? Kalau saya begini, Claude Swiss itu pernah bilang, jangan coba-coba menanggapi isu, karena ketika Anda sibuk menanggapi isu itu, jangan coba-coba menanggapi sebuah isu, karena menanggapi isu itu sama dengan menanam anggur di pekarangan rumah. Ketika Anda memetik buahnya, Anda memakan anggur itu, rumah Anda akan roboh. Makanya kalau kita lihat di Perancis sana tuh, di kebun-kebun anggur itu rumahnya itu dibikin dari kayu semua, tidak dari beton. Karena anggur itu walaupun akarnya kecil, tapi sekali dia menusuk pada fondasi rumah, itu akan terpecah. Alamnya, kodratnya memang begitu. Nah, oleh karena itu, agak berbeda dengan teman-teman lain. Ketika ada yang menyerang Anies misalnya soal revitalisasi Monas, kita jangan balik menyerang mereka. Nanti kita terjebak dalam isu mereka. Karena apa? Mereka melakukan itu untuk menutupi kepentingan bos mereka yang sebenarnya tidak mampu melaksanakan tugas. Jadi kita dialihkan. Mari kita periksa misalnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut Monas. Memang ada keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995. Tetapi payung hukum yang digunakan untuk merumuskan keputusan Presiden nomor 25 itu sudah batal semua. Akibat payung hukum untuk merumuskan Kepres 25 itu sudah batal semua, maka semua petitum yang ada di dalam undang-undang itu menjadi batal. Kalau kita lihat perkembangan yang ada, suara-suara sumbang di luar terhadap Pak Anies ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sumbernya dari dalam. Cuma bedanya, kalau dulu di era Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarod menjadi gubernur DKI Jakarta, rata-rata di dalam semua puas. Entah karena apa mereka puas, wallahu alam, maka dukungan itu juga berpengaruh keluar. Lalu orang di luar memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Jarod. Walaupun beliau menyatakan bahwa pernah menyatakan Pak Ahok gak susah-susah amat ngurus banjir, tapi ternyata kan banjir juga. Pada era Pak Anies, suasana berbeda. Saya sebagai pengamat misalnya menilai di dalam ada yang tidak beres. Ada ketidakberesan di dalam. Kalau kita lihat misalnya, tidak mungkin surat Pak Anies beredar di luar kalau tidak dibocorkan oleh aparatnya sendiri. Pihak yang tidak senang di dalam kemudian menyerang Pak Anies. Tapi ada satu hal yang orang lupa. Beda dengan gubernur-gubernur, beda dengan rencana pembangunan terdahulu.
rencana Anies membangun DKI Jakarta ini adalah membangun peradaban, bukan sekedar membangun visi. Itu bisa kita tangkap bagaimana. Bulan September 2018 di ruang tamunya itu kami bertiga, Pak Anies, saya, dan Pak Boy Sadikin berdiskusi tentang bagaimana membebaskan pajak PBB di Jakarta kepada pejabat-pejabat pemerintah, kepada para pahlawan-pahlawan, kepada para gubernur-gubernur terdahulu. Argumentasinya apa? Mereka udah berjuang dan sekarang hasil perjuangan mereka kita nikmati. Masa mereka mulai mesti bayar sewa tanahnya lagi? Menghormati perjuangan para pahlawan yang hasil perjuangan mereka sekarang kita nikmati hanya bisa dipahami kalau kita ini adalah manusia yang beradab. 2 hari lalu, 3 hari lalu Pak Anies bilang akan membebaskan PBB untuk para guru sampai pensiun. Ini juga sebuah peradaban. Oleh karena itu, mereka yang tidak paham bahwa pembangunan ini diarahkan justru untuk memperkuat peradaban, itu yang akhirnya menjadi apa yang sering orang bilang tidak move on. Oleh karena itu, apabila kita menyadari bahwa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, dan kita harapkan nanti kira-kira pertengahan Maret, Wakil Gubernur pengganti Pak Sandi sudah akan terpilih, karena prosesnya sudah dimulai hari ini. Insya Allah pertengahan Maret sudah bisa terpilih, kira-kira akhir Maret sudah bisa disahkan, dan April nanti Wagub baru sudah mulai bertugas, sehingga perjalanan ke depan pembangunan DKI ini sudah akan berjalan dengan baik. Saya kira untuk sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.